Kasus Iris Wulur diselingkuhin ternyata udah 3-4 tahun diselingkuhin dan seluruh orang di sekitarannya itu pada tahu. Hai, saya perlu menyampaikan klarifikasi secara langsung karena pemberitaan di luar sana sudah sangat-sangat terang. Tampang Kompol Arief Purnama Oktora diduga selingkuh dengan Iris Wulur, istri sah bongkar bukti perselingkuhan. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Fakta Populer. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nama Iris Wulur kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Kali ini, ia menjadi sorotan karena sebuah tuduhan yang menyudutkan Iris sebagai orang ketiga dalam rumah tangga pasangan Kusuma Anggraini dan Arief Purnama Oktora. Tudingan tersebut langsung mengundang banyak komentar warganet, apalagi setelah pihak Kusuma membongkar detail Iris diduga menjadi selingkuhan suaminya. Kabar perselingkuhan ini awalnya muncul dari unggahan akun X @hubziiyai yang menampilkan foto seorang lelaki sedang memeluk perempuan dari belakang. Unggahan itu disertai narasi yang menyebut bahwa dua orang dalam gambar itu adalah Iris Wulur dan Arief Oktora. Tak lama kemudian, Kusuma Anggraini, istri sah Arief sekaligus cucu dari pendiri Mustika Ratu, ikut buka suara. Kusuma mengungkap bahwa ia mendapatkan informasi dari seseorang mengenai keberadaan suaminya yang sedang berlibur ke Bangkok bersama Iris. Kasus ini semakin panas setelah Kusuma menyebut bahwa dugaan perselingkuhan itu terjadi ketika dirinya dan Arief belum resmi bercerai. Di sisi lain, Kusuma juga mengatakan kalau saat itu Iris diketahui masih berstatus istri sah dari Andreas Wulur karena belum ada kabar resmi soal perceraian mereka. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Hai, saya perlu menyampaikan klarifikasi secara langsung karena pemberitaan di luar sana sudah sangat-sangat ramai dan merugikan banyak pihak. Selama ini saya diam dengan banyak gosip tentang saya, tapi kali ini berbeda karena sudah mengganggu keluarga saya dan anak-anak saya. Apalagi menyangkut ke instansi-instansi negara yang saya hormati. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tuduhan yang beredar di luar sana itu tidak benar dan tidak berdasarkan dan kenyataannya tidak seperti itu. Kedua, saya tidak terlibat dalam urusan rumah tangga Arief dan istrinya. Saya mengenal Arief baru 1 bulan dan itu pun di dunia perpedelan. Ketiga, saya meminta semua pihak berhenti menyebarkan isu-isu ini yang tidak benar. Karena menurut saya ini sudah merugikan banyak orang dan merugikan saya juga. Kalau sampai ini dilanjutkan terus-menerus, saya akan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum gunanya untuk hak saya dan nama baik saya. Saya minta kepada rekan media untuk disampaikan dengan jernih tanpa asumsi-asumsi apapun itu. Terima kasih. Kalau ada yang ngomong, Ci Agnes kurang apa sih, udah cantik banget kayak gitu, ditinggalin, diselingkuhin. Iris Wulur cantiknya udah kayak unreal banget, diselingkuhin. Terus siapa lagi tuh, Dilan Janiar udah cantik, lucu, diselingkuhin. Mau cari yang apa lagi? Ya cari yang gatel. Karena pelakor itu modalnya nggak harus cantik, yang penting udah gatel aja udah. Modal pelakor itu gatel, pelet ya. Jadi kalau kamu nanya nyari apa lagi, istrinya udah cantik, ya nyari yang gatel lah. Nyari yang dukunya oke. Ada namanya Mbak Ninik itu cucu dari almarhum Ibu Muriati Sudibyo. Tahu kan, cantik orangnya, cantik banget, ayu gitu loh, enak aja gitu ngeliat mukanya. Dia lagi bermasalah kan sama suaminya, kayak udah setahunan gitu kayaknya ya. Belum selesai nih, rumah tangganya belum selesai nih kasusnya. Suaminya sekarang lagi jalan sama Iwe. Iwe itu artis apa bukan sih ya? Apa dia selebtok? Apa dia selebgram? Nah, pokoknya si Iwe juga nih cantik banget, putih, cantik deh. Ini si Iwe juga suaminya selingkuh kalau nggak salah. Terus urusan keluarga mereka juga belum selesai. Tapi suaminya Mbak Ninik ini sekarang katanya ya selingkuh sama Iwe. Gimana ya? Korban selingkuhan, terus dia sekarang jadi selingkuh juga. Yang namanya belum selesai, masih suami istri dong itu. Berarti dia jadi selingkuhan juga. Emang laki-laki sekarang susah ya nyari ya?
Susah emang. Yang single nggak ada apa. Ya, gimana ya? Bingung aku. Tengah. Netizen Indonesia sekarang akhir-akhir ini lagi sibuk banget, jadwalnya lagi padat banget. Kok bisa sibuk? Emangnya kenapa bang? Oke, saya jelaskan. Yang pertama, Iris Wulur jadi selingkuhan. Yang kedua, Didi diselingkuhin. Yang ketiga, Mbak Erlina hamil 9 bulan. Yang keempat, Farel Prayoga dimanfaatin oleh keluarganya. Kesimpulan dari konten ini adalah kira-kira podcast mana yang paling banyak penontonnya, yang paling banyak view-nya, yang paling banyak adsense-nya, dan siapakah itu sebenarnya DJ Panda? Coba komen di bawah buat kalian yang tahu. Dari kasusnya Iris Wulur dan Agnes Jennifer, kita sama-sama bisa belajar kalau kecantikan dan ketenaran gak bisa menjamin cowok itu gak bakal selingkuh. Nah, di sini gue mau kasih lu beberapa tips supaya lu gak dapet pasangan yang doyan selingkuh. Yang pertama, perhatiin circle dan gaya hidupnya. Kalau misalnya dia sering nongkrong, sering party, bukan yang gak baik ya party, tapi tempat-tempat kayak gitu tuh istilahnya buka jalan buat ke arah situ tuh lebih gampang. Yang kedua, lo bisa perhatiin background keluarganya. Kalau di keluarga inti atau keluarga besar banyak orang yang gagal dalam pernikahan atau selingkuh, peluang ini orang bakal selingkuh juga itu lebih besar. Kenapa? Karena biasanya mereka bisa beranggapan, udahlah gak apa-apa, kayak gitu doang. Buktinya mereka hidupnya masih bahagia-bahagia aja tuh. Yang ketiga, kalian harus cek value dan karakter dia. Ini sebenarnya cuma bisa lihat dari waktu sih. Makanya pas kalian PDKT atau pacaran, jangan cepet-cepet, perhatiin hal-hal kecil yang dia lakuin. Kira-kira kalau ada masalah besar, dia larinya bakal kemana nih? Mau langsung nyelesain masalah atau cari pelarian lain? Kasus Iris Wulur diselingkuhin ternyata udah 3-4 tahun diselingkuhin dan seluruh orang di sekitarannya itu pada tahu. Kaget gak sih lo? Jujur dari kemarin gue tuh bertanya-tanya gitu ya kepada Tuhan, kayak kok bisa sih orang sejahat itu dikasih jabatan, dikasih uang yang banyak gitu loh. Bahkan sampai ngerasa kalau misalnya dirinya itu bakal selalu bener, kalau misalnya dirinya itu akan selalu baik-baik aja walaupun dia melakukan tindakan sejahat apapun. Setiap ada kasus, gue tuh kan cari tahu ya motifnya tuh apa, kira-kira dan segala macam gitu kan ya. Tapi untuk kasus yang ini gue nggak menemukan sama sekali motifnya kecuali ya satu gitu, dia jahat. Karena kalau misalnya orang miskin melakukan tindakan tersebut, selingkuh segala macam, mau jadi simpanan dan lain-lain, ya mungkin karena faktor ekonomi gitu ya, walaupun tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau misalnya ini kasusnya Iris Wulur, gue tuh nggak paham lagi gitu loh. Kayak mereka sama-sama nih yang selingkuh nih, 2 orang laki-laki perempuan ya, mereka sama-sama punya keluarga yang oke loh, punya anak loh, itu anaknya nggak dipikirin ya. Yang lebih miris adalah, kalian tahu kan kalau misalnya ada penelitian nih, kalau misalnya selingkuh itu adalah DNA dan juga apa yang dilakukan oleh orang tua. Kalau misalnya orang tuanya nggak mau kalah, kalau misalnya orang tuanya nggak sadar dirinya juga salah gitu loh, anaknya akan menjadi seperti itu juga. Dari semua kasus perpelakoran ataupun pergundikan gitu ya, yang paling gue takutin itu adalah kasusnya Iris Wulur. Karena ya sepertinya lawannya adalah orang yang berduit, dan orang yang berduit dan punya kuasa itu benar-benar kayak nganggep dirinya itu Tuhan, dia bisa beli semuanya, dia nggak pernah ngerasa salah. Dan orang seperti itu nggak ada yang akan bisa ngasih tahu mereka atau ngasih ganjaran kepada mereka kecuali Tuhan itu sendiri, ataupun mereka bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Buat Iris Wulur, gue doain semoga mendapatkan keadilannya gitu ya. Dan juga buat pelakornya nih ya, kata gue sih tobat sih. Lu gak malu tuh, anak lu udah pada gede, udah pada sadar kelakuan lu seperti apa gitu kan. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and gaul.